Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Senang sekali hari ini kita jumpa lagi belajar lagi tentang komunikasi perubahan perilaku. Bapak dan Ibu, hari ini mestinya moderator kita yang membersamai Bapak Ibu semua adalah Bu Heni Handayuni. Namun pada kesempatan hari ini barangkali nanti beliau akan bergabungnya agak terlambat. Jadi izin saya mengawali terlebih dahulu. Bapak dan Ibu semua sehat. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat Bu semua ya. Ami. Kita belajar apa Bu hari ini? Ada yang masih ingat nggak? Yang baca artikel kemarin yang di-share Pak Risang. Apa tuh? Ada yang masih ingat nggak? Masukan yang tidak membuat orang emosian. Iya. Wah, kadang dari kita, wah itu tuh kalau ketemu orang yang emosi, malah justru kita kurang bisa mengontrol diri. Kebanyakan dari kita seperti itu tuh. Nah, itu yang perlu kita barangkali bisa belajar lebih banyak hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, nah saya pengen dengar ceritanya dikit nih. Bapak dan Ibu yang di lapangan, ibu-ibu kader, barangkali ada pengalaman di warga ketika barangkali kunjungan rumah atau mengajak edukasi, pernah nggak ketemu sama orang yang emosian seperti itu? Barangkali kita belum nyampaikan pesan nih, tapi orangnya karena udah tahu kita datang ngapain misalkan gitu, udah marah-marah duluan. Pernah nggak ada yang punya pengalaman seperti itu nggak? Coba cerita-cerita dikit, boleh. Selain Bu Dini sama Bu Maimunah. Wah, Bu Siti Korea lah. Bu Siti. Bu Siti boleh tahu Ibu atau kader Bu? Iya, pernah waktu itu kan kita mau kunjungan rumah. Kita janjian sama anaknya, tapi waktu itu anaknya masih keluar. Ya, yang di rumah kan bapaknya. Bapaknya pensiunnya pensiun polisi. Wah, Oh, marah-marah beliaunya, Mbak. iya, Tapi saya ini enggak. apa Bu? Kegiatan apa tuh pas Ibu ke sana main ke Kunjungan sana? pasien TBC. Oh, TB. Ya, Iya. Jadi yang marahnya gimana sakit Bu? itu cucunya. Cucunya. Cucunya sudah besar, tapi ibunya kan kita WA kan sama ibunya itu, sama anaknya ini, si bapak ini yang pensiun polisi ini. Kita datang marah-marah orangnya. Kan nggak Marahnya tahu gimana kalau Bu? Masih ingat? ya waktu itu kan saya ke situ sama kebetulan nggak sama perawat ya, sama kader setempat situ, desa situlah. Nah, cari namanya Mbak Ratna itu. Terus bilang, dari mana? Ya, saya bilang dari Puskesmas Panjen, mau kunjungan kesehatan gitu kan. Di sini nggak ada yang sakit, nggak ada yang sakit gitu. Saya nemuin baratnya ada Pak, masih keluar. Nggak salah ke Alfa apa ke Indomaret gitu loh. Iya, iya, Nah, iya, saya iya. kan nggak disuruh masuk Dimasukin ya ke sama rumah. beliaunya. Iya. Dia nggak dipersilakan masuk. Saya tetap aja di situ sampai baratnya pulang. Bapaknya sih marah-marah di dalam itu sama Mbak Ratna itu. Ngapain gini gitu. Terus waktu itu saya kan dibolehkan sama Mbak Ratna, ya bapaknya ikut ngobrol juga ya. Mbak perlu ini gini gitu. Ya saya bilang saja sama bapak ya tak kasih tahu masalah TBC. TBC kan orangnya ngotot kalau TBC itu enggak Nggak ada sini mungkin. keturunannya Iya. TBC gitu. Kan orang pintar ya. Orang pintar ya Pak Polisi. Enggak ada sini keturunan TBC gini. Cucu saya enggak sakit ini gini kan itu kebetulan dari rumah sakit Bapak Husada. Ya sekolah di SMA Negeri 1 sini. Awalnya Oh, iya. enggak terima. Padahal yang tahu itu kan ibunya, mamai si adik Afril ini. Iya, Tapi si kalau Mbah ibu sama Mbah Kong ya itu, cucunya menerima Mbah Kong ya ini Bu ya? intinya enggak tahu menau kalau
si cucunya sakit gitu loh. Hmm. Jadi kesalahpahaman, saya ke situ tuh dia ini menolak. Sebetulnya tidak mau dikunjungi, tapi kan Mbak Ratnanya kan mengiyakan bahwa saya kunjungan ke sana. Oh, terus akhirnya mau nggak Bu? Terakhirnya. Mau. Akhirnya. Iya, Oh, TPT juga. Mbak Kongnya juga Hmm. TPT. Saya Alhamdulillah. edukasi, maunya tak ceritain. Betul, Pak. Ngapunten kalau TBC itu memang bukan keturunan, bukan kena santet, bukan kena guna-guna. Tapi karena kuman jahat, tidak tahu di mana dia ketularannya. Adik ini tidak begitu ngomong sama si pasien nular, tidak tahu temen ini apa satu dulu di SMP, kita tidak tahu Pak, saya bilang gitu. Akhirnya dia ya menerima, tanya-tanya, tapi ya tak jawab aja Mbak. Keren-keren. Sampai akhirnya saya Oke, iya, bilang, Bu. terus yang satu rumah ini apa perlu? Iya. Jenengan perokok apa enggak Pak? Perokok, punya DM, gitu toh. Tak teskan dahak, alhamdulillah hasilnya negatif. Seminggu sudah negatif, saya ke situ lagi. Kan dulu tak tawari minum TPT, terapi Iya, pencegahan itu. iya. Dia kan maunya enggak mau. Dengan hasilnya negatif semua. Kan si Avril punya adik toh, Galita ini, umur 3 tahun. Jaraknya lama memang. Jadi si adik minumnya setiap hari. Kalau Mbah Kung kan situ cuma Mbah Kung, suami ayahnya Avril sama Mbak Ratnato. TPT sekarang sudah TPT sekarang, berjalan 6 alhamdulillah. kali minum. Sekarang yang Oh, WA malah itu Pak Paulus itu, bapaknya, Mbah Kungnya yang malah tersayang gitu. bapaknya. Mbah Kungnya Luar itu, biasa. Bu, saya gini enggak apa-apa, Pak. Jadi sekarang malah dulunya yang nolak saya enggak diiyakan masuk. Saya ya sampai setengah jam di depan di garasi itu. Enggak silakan masuk. Iya. Sampai akhirnya dia sekarang wis intinya gini, Sudah kalau sembuh, Bu? si adiknya Iya. mungkin 1 bulan. Oh, iya, iya, iya. Kurang 1 bulan pengobatan. Kalau TPT-nya keluarga ini masih berjalan 1,5 bulan. Oke, Kurang 1 terima bulan setengah. kasih Bu ceritanya. Nggih, Bu sami-sami. Siti ke Panjen Malang kah, Bu? Iya, Kabupaten Malang. Ah, deket tuh sama tempat saya, Kediri. Ya, iya berarti nyarak kalau ke sini. Ya, Bu, Saya tak terima main ke kasih. sana. Insya Allah. Iya, nanti kita kabar-kabarin ya, Bu. Iya. Berarti Ya, sama Ibu. Simpang 5 itu dekat jenengan? Jauh. Saya Jauh. ini dekat Kandangan. Kandangan. Oh, Ya. saya tanggal 25 mau ke sana. Oh, iya, 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 iya. Iya, Bu, nanti kita lanjut ya di belakang Oke, layar. nggih. Makasih Mbak Mi. Terima Nggih, kasih Bu Ibu. Siti. Bapak dan Ibu, luar biasa ceritanya Bu Siti. Datang-datang udah emosi nih bapaknya. Kita belum nyampaikan apa-apa, udah marah-marah. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini kita akan belajar banyak dari Pak Risan tentang bagaimana cara memberikan masukan supaya orang itu nggak marah gitu. Nah, langsung saja nih, udah jam berapa nih? Udah lewat banyak nih untuk mengefektifkan waktu. Langsung saja materi pengantar dari Pak Risan, guru kita semua. Saya persilahkan Pak Risan. Iya Bu Ami, terima kasih. Suara saya terdengar Bu Ami? Jelas. Jelas ya. Menarik tuh ceritanya Bu Siti Khoiriyah. Wah, orang Panjen ya. Nah, nanti mungkin Bu Ami di belakang layar juga tolong tanya-tanya. Itu proses ngobrolnya bagaimana itu dengan Pak Polusi. Sampai yang tadinya marah kemudian jadi tidak marah dan tidak menerima ya. Bukan apa Pak, ini karena Bu Siti Khoiriyah itu ngomong tentang TBC. TBC kan masalah besar ya di Indonesia. Dan salah satu penyebabnya kenapa jadi masalah besar adalah karena stigma. Stigma itu loh, yang buat orang malu. Ya kan malu Bu Ami kalau kena TBC, takut juga gitu. Takutnya bukan takut penyakit juga ya, tapi takut dijauhi sama masyarakat. Sama Takut tetangganya. takut Dikucilkan. dikucilkan, takut diomongi ya Bu ya. Iya. Orang kita tuh kadang lebih memperhatikan itu gitu, aspek lingkungannya ketimbang dirinya sendiri. Makanya, nah ini juga menjelaskan kenapa misalnya saudara-saudara kita yang ada di itu tuh rumah sakit Keswa Kesehatan Jiwa yang ODGJ, orang dengan
kesehatan masalah mental ya, itu banyak itu yang tidak dibawa pulang ke rumah. Terus kalau ditanya kenapa, itu kalau ditanya lebih dalam itu karena nggak tahan omongan masyarakat seringkali gitu. Jadi ya udahlah ditinggalin aja di rumah sakit, tidak dibawa pulang ya. Nah, kembali lagi itu urusannya di stigma. Nah, itu jadi penting nanti Bu Ami kita ngobrol sama Bu Siti Khoiriyah sebagai orang Panjen ya untuk belajar teknik-tekniknya. Nah, jadi intinya Bu, saya juga ya Ibu Bapak ya, saya itu sebetulnya jangan disebut sebagai guru. Orang gurunya kok Ibu Bapak semua kok, bukan bukan saya. Jadi saya ngumpulin teknik-teknik yang Ibu Bapak pelajari, saya perhatikan, saya amati, saya coba-coba gitu. Nah, baru saya share di sini ya. Jadi Bu Ami dan teman-teman semua kita mulai aja ya. Kali ya sesi saya setelah saya ngomong panjang lebar jadi nggak enak nih ya. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam moga-moga dalam warahmatullahi keadaan sehat. wabarakatuh. Iya, Bapak. Alhamdulillah. Moga-moga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya, tidak kurang satu apapun. Amin, 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 Pak Rizal. amin ya. Dalam keadaan efisiensi ini kita tetap harus semangat Iya, Pak Rizal. ya. Walaupun apa namanya kerjaan-kerjaan kita sekarang anggarannya sedikit, tapi jangan masalah kalau kita edukasi dengan senang hati, itu adalah sesuatu yang jadi modal kerja kita ya. Ya hidup kan kalau senang kan jadi sembuh ya Pateni penyakit. sih. Lebih Jadi nyaman, pateni supaya bisa ngerokok. lebih Tahu ya, nyaman ini. Pak Rizang, tanpa Ah, uang lebih ringan, tanpa ah, beban, Iki lebih lho itu, wong ikhlas ini. malan. itu siapa tuh yang ngomong tuh? Itu penting sekali tuh. Iki wong ini. Sing dirino komunitas Iya, keterisang. iya betul-betul. Tanpa uang lebih ringan dan sebetulnya asal kita senang, terus berakrab ria dengan masyarakat, itu jadi keuntungan lebih banyak buat kita ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita kali ini itu bicara tentang feedback ya atau masukan, memberi masukan yang tidak buat orang emosian. Nah, itu tema kita. Lah, kenapa kok memberi masukan kok dikaitkan sama orang emosi? Iya, iya betul gitu. Jadi gini loh, Bu. Kita kan kita ya kalau kita kasih masukan, masukan ke warga, masukan ke teman kerja kita. Misalnya kita kader tuh sama teman-teman kader kita kasih masukan atau masukin ke keluarga atau ke tetangga atau ke atasan kita. Itu kan maksudnya baik ya. Baik, untuk apa? Untuk perbaikan ya. Jadi masukan atau umpan balik, bahasa Inggrisnya feedback itu untuk perbaikan ya, bukan untuk apa-apa gitu. Nah, itu dulu kan yang kita harus yakini. Jadi kita kasih masukan bukan dalam rangka menjatuhkan, bukan rangka untuk menjelekkan, bukan rangka untuk apa ya, tampil supaya kita kelihatan. Itu jangan dulu itu. Tapi kita niatkan untuk perbaikan yang bersangkutan ya. Ya ada yang nyebutnya sebagai umpan balik, feedback. Tapi ada orang yang nggak suka namanya umpan balik. Apa itu kok umpan kok untuk dibalik-balikin yang kayak kemarin-kemarin. Bukan dong, ini umpan untuk maju. Makanya diistilahkan umpan maju. Tapi ya sama aja lah gitu. Nah, ini penting dalam kehidupan sehari-hari itu, ya. Bahkan dalam Paling agama pun, aku mau buka, mau akeh RT buka, ya, Pak. dalam Sama agama dari pun kapasan. feedback itu Iya, ketemu RT jadi ngebom satu termasuk kayak perilaku Dolami yang Saipul. apa namanya harus kita lakukan, ya. Kok Ya jam saya loro sih kok dibuka. kalau apa namanya kalau bicara feedback itu ingat kalau di agama itu misalnya surat dalam Al-Quran yang bilang demi masa gitu ya, wal asar gitu ya. Orang tuh rugi gitu, rugi, nggak maju, nggak untung, rugi. Ya kecuali orang yang beriman, bermasalah, dan saling menasehati Laptop itu untuk dicas nggak? kebenaran dan untuk kesabaran. Nah, jadi ngomongin memberi masukan tuh ada dasarnya di dalam segala aspek kehidupan kita sebetulnya ya. Nah, cuma problemnya, ini problem kita adalah kadang kita kasih masukan untuk kebaikan orang. Eh, begitu dikasih masukan kok orangnya malah kesal, malah emosional. Bahkan bukan hanya emosional, kadang juga nyerang balik, nyerang tanda kutip ya. Maksudnya gini loh, kita kasih masukan, Bu, anaknya dikasih makannya jangan ciki-ciki dong. Terus dia bilang, lah
Itu cucumu juga dikasih, makanya ciki-ciki. Wah, itu namanya nyerang balik gitu. Kadang kayak gitu, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi bukannya perbaikan, bukannya kemajuan di pihak yang kita kasih masukan, tapi backfire. Backfire itu apa? Nah, ini backfire tuh nembak pada diri sendiri gitu. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah kita kasih masukan A supaya orang merubah, jangan B tapi A aja, ya. Tapi apa yang terjadi? Eh, orangnya malah semakin B, ya. Bukannya A tapi semakin B. Kita kasih tahu orangnya, Boya anaknya dikasih makan TID, TID, telur ikan daging, telur ikan daging dan aneka ragam makanan. Biasa gitu kan ya, dua dua tema ya. TID sama makan beraneka ragam. Kita kasih tahuin, eh malah kesel, nyerang balik. Anakmu aja yang kamu kasih TID. Oh, terus malah dia semakin semakin getol, semakin rajin kasih makan bubur instan, ya makanan makanan instan, pabrikan atau ciki-ciki gitu. Nah itu yang namanya backfire effect. Nah ini yang kita harus hindari. Nah terus kalau dari sisi KP itu gimana cara em, menghindari itu, ya? Intinya agar feedback atau masukan kita tuh diterima dengan senang hati gitu. Nah kalau dalam KP itu sebenarnya intinya dua ini dulu, buka pagar cari perhatian. Buka pagar tuh maksudnya supaya orang tuh mau buka hatinya, mau mikirin, nggak ini apa namanya, nggak usah nerima dalam pengertian, oh ya saya akan ikuti, nggak itu dulu, tapi membuat orang mendengarkan itu dulu yang kita kejar. Soalnya kalau orang masih punya pagar, nanti apa yang kita sampaikan tuh masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ya. Kita harus cari cara agar orang itu buka pagar. Jadi memang harus ada tekniknya gitu. Sabar-sabar. Jangan malah kita kasih masukan, terus orangnya malah menutup pagarnya erat-erat, gitu ya. Nah, kalau remote control itu tanda bahwa kita kasih masukan tuh di saat orang memperhatikan kita, gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau dalam KP biasanya ini dulu aja yang dilatih. Nanti setelah itu biasanya secara apa namanya, secara teknik gitu ya, itu teman-teman bisa mencari sendiri gitu ya. Coba-coba. Kalau dalam KP itu penerimaan orang terhadap masukan yang kita sampaikan sebetulnya tidak selalu terkait dengan apa masukannya, apa masukannya. Jadi tidak terlalu benturannya itu benturan masukan. Misalnya kita bilang B, sementara dia A. Itu kadang-kala bukan B itu yang menentukan dia kemudian jadi emosi, ya. Ada hal lain, ya, hal lain yang di luar itu, dan kadang-kala itu jadi simbolik gitu ya. Jadi gini, misalnya kita mau kasih PMT pemulihan. Ini tema kita minggu lalu ya, PMT pemulihan. Orang marah, lalu kemudian menyerang. Apaan tuh? Makanan kayak gitu aja kok dikasih-kasih ke saya. Saya juga bisa buat macam kayak gitu. Apa itu gak bermutu? Bagusan juga makanan yang saya siapkan buat anak saya. Eh, ngonoto, cuma gitu aja dibagi-bagi. Capek-capek. Udah bawa sana. Itu sebetulnya bukan menghina makanan kita, bukan karena dia tidak suka sama makanan kita, bukan karena dia melihat makanan PMT yang kita siapkan itu jelek, bukan. Tetapi dia mengartikan bahwa pemberian PMT pemulihan itu sebagai hinaan, sebagai merendahkan, merendahkan dia, gitu ya. Jadi ibu bapak jangan jangan berpikir, wah, gak suka ya sama PMT pemulihan. PMT pemulihannya kok dianggapnya remeh. Oh, gimana emang PMT pemulihan ini cuma bisa gini aja. Atau misalnya ngajak orang TPT ya, Bu Siti tadi berhasil ya. Tapi kadang-kala juga kita ditolak. Bukan berarti bahwa, wah, orang kok nggak paham TPT, terapi pencegahan TBC. Ya, orang menganggap remeh. Orang tidak percaya TPT. Nggak itu dulu gitu. Tapi di balik itu loh, wah, aku kok disebut TBC.
Sementara TBC itu penyakit yang membuat malu, membuat khawatir, membuat takut, takut dijauhi, takut dikucilkan. Itu saja nih. Cuma kadang-kala kita ngelihatnya fokusnya ke kontennya atau apa yang kita mau sampaikan atau layanan apa yang mau kita berikan gitu loh ya. Nah, makanya kalau dalam KP itu penting sebetulnya Ibu Bapak untuk meningkatkan penerimaan terhadap masukan kita itu urusannya keakraban. Kalau udah akrab, ngasih masukan dalam bahasa kasar pun ya, secara kasar maksud saya, itu pun tidak akan menyinggung. Contoh simpul misalnya. Ini terjadi waktu zaman COVID dulu. Kalau kita datang misalnya ke pedagang, terus kita ngomong, Pak, tolong itu dipasang maskernya ke pedagang gitu. Nanti Bapak bisa tertular atau menulari virus corona. Udah hidup susah, pembeli sedikit, ya, keluarga, anak istri menunggu di rumah, dagangan belum laku, digituin, wow meledak, marah, ya, nyuruh-nyuruh pakai masker, bisa marah itu, emosi jadinya. Tapi kalau kita ngobrol sebentar aja dulu, terus nyari simpul, dan siapa tahu ketemu simpulnya. Nah, contoh, ada yang ketemu simpulnya, eh deketin pedagang Batagor, Batagor tuh bakso tahu goreng, tanya, Pak, ini Batagor asli Bandung nih Pak. Oh iya ini asli. Mau beli Bang? Oh ya saya lihat-lihat dulu. Emang Bapak orang Bandung? Oh bukan, saya orang Bogor. Loh, Bogornya di mana Pak? Saya orang Cimanggu. Loh, saya Ciwaringin. Lah, Bapak di mana ya Pak? Di masjid dekat ini. Lah, dekat kenal sama Pak ini dong. Ah iya, saya kenal itu Pak RT saya. Wow, itu artinya simpul. Kalau udah ketemu simpul gitu, Bapak Ibu, kita ngomongnya sambil nepuk-nepuk, Pak, maskernya tuh dipasang. Nanti ketularan COVID loh. Kasihan anak istri di rumah. Dia nggak akan marah. Oh iya iya iya, iya. Saya pakai dulu, saya bawa kok. Oh, gitu kejadiannya. Karena sudah ketemu simpul. Atau bangun dulu obrolan informal. Itu juga membuat orang lebih menerima. Ya, sweeping, sweeping imunisasi. Ya, ceritanya ada subpin polio. Wah, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bapak, saya Risang dari Puskesmas Gede Bade, Gede Bage. Oh iya ya silakan. Ada apa Pak Risang? Ah, punten Pak ngajak ngobrol sebentar boleh Pak? Oh boleh boleh silakan. Ih, Bapak itu banyak piala. Bapak juara apa sih? Wah, itu obrolan informal tuh masuk. Oh, itu zaman muda. Oh, juara-juara gitu aja. Eh, cabang olahraga apa itu Pak? Oh itu angkat-angkat berat. Wah, Masya Allah, Bapak kuat angkat berat. Wah, iya, zaman dulu masa saya kuat. Sampai juara tingkat apa Pak? Apa provinsi atau nasional? Ah, Alhamdulillah sudah masuk nasional. Wah, terus ngobrol tentang bagaimana dia jadi atlet angkat berat. Wah, juaranya apa aja, suka dukanya gimana. Wah, ngobrol gitu ya. Nah, setelah itu kita cari-cari sambungan ke arah imunisasi polio. Pak, punten Pak, kalau mau jadi juara kayak Bapak itu kayaknya kakinya harus kuat ya Pak ya. Oh iya itu mah harus atau karena kaki itu adalah kekuatan utama. Kalau buat ngangkat-ngangkat itu kaki yang utama, bukan tangan, kaki itu kekuatannya. Oh gitu ya Pak ya. Makanya nggak boleh lumpuh kan ya Pak ya. Wah jangankan lumpuh, lumpuh mah udah nggak akan bisa lah. Lemah aja tidak bisa. Ah makanya nih Pak, sekarang teh ada penyakit Pak yang buat kaki anak bisa lumpuh. Hah, penyakit apa itu? Polio. Hah, ada lagi polio? Ada Pak. Wow cerita ada polio di Purwakarta gitu. Sampai nanya si bapaknya, ah terus gimana cara mencegahnya? Itu Pak, imunisasi polio. Oh, masuk ngobrol tentang imunisasi polio. Tapi mulainya dari topik yang dia suka. Ya, nah ini contoh obrolan informal. Kalau menurut teori Barat itu basa-basi. Ngapain itu komunikasi kayak gitu basa-basi? Makanya di Barat itu ada perkataan cut the crap. Nah, udah potong itu omong kosong itu. Jangan banyak omong kosong. Nah, itu kalau di Barat. Kalau di kita di Indonesia nggak gitu.
emang secara natural kita tuh pengen bangun dulu obrolan yang menyenangkan. Enak kan? Ngomong asik dulu tuh, ngomong yang dia sukai gitu. Setelah itu kita nyambung-nyambung ke topik kita. Dan itu membuat orang lebih menerima ya. Nah, intinya sih sebetulnya membuat lebih nyaman. Ya, intinya gitu ya. Nah, sekarang gimana? Kita detailkan dulu ya. Bu Ami, ntar tolong dijaga ya Bu ya, Bu Ami ya. Waktunya Bu Ami ya. Takut saya kepanjangan, oi. Jadi gini Bapak Ibu. Ya, Nah, ya, sip. Feedback itu ada prinsip. Saya pakai prinsip komunikasi dasar dulu Bapak Ibu. Feedback itu gimana supaya lebih efektif? Ya, ini gaya barat ya. Feedback yang efektif. Pertama deskriptif, tidak judgmental. Maksudnya tuh jangan pakai bahasa-bahasa judgmental. Bahasa-bahasa judgmental itu bahasa-bahasa yang menilai, yang bisa memicu emosi ya. Yang kedua itu spesifik. Spesifik itu apa? Mengacu kepada satu hal tertentu yang memang harus diperbaiki. Jangan terlalu umum. Kenapa? Takutnya orang nggak ngerti masukannya maksudnya apa, untuk apa, dan apa yang harus diperbaiki. Yang ketiga, usahakan prosesnya apresiatif. Apresiatif itu artinya lihat dulu hal positif dari orang ya. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Deskriptif, jangan judgmental. Ya, kalau misalnya bilang "Oh, suami ibu malas bener. Oh, itu judgmental karena memberikan penilaian, memberikan label kepada suaminya. Males, marahlah. Tapi kalau kita bilang, Bu, suami ibu tidak datang, Bu, waktu kerja bakti kemarin. Itu fakta. Itu tidak memicu emosi. Karena fakta, faktanya gitu gimana? Ya, nah ya. Ibu kok tidak peduli terhadap lingkungan sendiri? Oh, tidak peduli, males. Oh, apa namanya, jelek atau itu adalah penilaian ya, nakal, penilaian judgmental, tapi fakta itu apa yang kita lihat. Bu, saya lihat kok di pekarangan rumah ibu ada kubangan deh Bu. Oh iya emang ada kubangan. Oh ya Bu ya, dilihat Bu airnya Bu. Maksudnya gimana? Dilihat Bu airnya ada tergenang nggak? Apalagi kalau airnya bersih gitu Bu. Emang kenapa? Kalau airnya bersih nanti bisa jadi itu loh Bu, apa namanya, tempat DBD. Oh gitu ya? DBD gitu? Iya, tapi kalau bersih Bu nggak ada tanah. Kalau ada tanah nanti bisa jadi tempat untuk itu malaria Bu. Oh gitu ya? Oh, tapi kita mulai dari bahasa yang deskriptif. Jangan belum apa-apa udah ngomong, Bu, ibu oh tidak peduli sama lingkungan. Oh, ibu mau mau apa namanya mengembangbiakan malaria ya? Oh, itu buat emosi. Jangan pakai bahasa gitu atau Bu ya, Pak ya, karena itu akan membuat orang tambah marah. Spesifik itu mengacu kepada topik tertentu. Rumah ibu sehat. Oh, mendingan kita apa nih yang kita maksud dari sehat? Dari rumah ibu bersih, nggak ada kubangan airnya di sana. Ah ya, apresiatif. Nah, kalau apresiatif itu maksudnya kita mulai dari sesuatu yang positif, kelebihannya, supaya orang lebih menerima. Kenapa begitu? Ya karena orang lebih suka mendapatkan hal yang apa, kok nggak ada gambarnya ya? Saya harusnya bisa ada gambarnya. Oh, udah nggak apa. Orang itu lebih suka diperlihatkan hal yang positifnya daripada atau kelebihan ya atau kekuatan daripada ditunjukkan hal yang negatif ya. Misalnya begini, kalau ada apa namanya orang ini zaman COVID ya, zaman COVID sebagai contoh aja, ada orang pakai masker, hidungnya kelihatan. Kalau kita mulai dari yang negatif, Pak, maaf Bapak, Bapak itu pakai maskernya nggak benar. Oh, kan negatif kan? Bapak pakainya nggak bener, hidungnya kelihatan. Masih bisa menularkan loh virus coronanya atau tertular virus corona. Ya emosi lah orang. Karena kita mulai dari yang negatif. Tapi kalau kita mulai dari yang positif, Pak, punten Bapak, Bapak sudah pakai masker, terima kasih ya Pak ya. Berarti Bapak sudah berusaha melindungi diri dari orang lain dan orang lain dari penularan virus corona. Wah, seneng orang. Nah kalau udah seneng itu kita tinggal tambahin aja. Pak, dinaikin dikit, Pak. Tutup hidungnya, Pak. Ah, itu lebih mantap, Pak. Lebih melindungi lagi. Itu yang namanya apresiatif.
Jadi selalu mencari hal yang positifnya, ya. Kenapa begitu? Karena orang lebih suka ditunjukkan hal positif ketimbang hal yang negatif, ya. Nah, itu versi daripada apa namanya, dasar-dasar komunikasi ilmu barat biasa di situ. Yuk, sekarang kita olah dikit ya Bu, ya Bapak ya, untuk kita jadikan teknik apa kita memberikan feedback. Kalau KAP biasanya kita ajarkan juga teknik DAK. DAK termasuk memberi feedback, ya. DAK ini memberi feedback yang sifatnya berproses. Artinya jangan langsung ujuk-ujuk kasih masukan. Dia misalnya ibu itu kasih makan pisang ke anaknya, padahal anaknya belum atau bayinya belum 6 bulan. Langsung kita kasih tahu, Bu, maaf Bu, ibu itu bayinya belum 6 bulan. Jadi kalau dikasih pisang, nanti pencernaannya tidak kuat. Nanti bisa rusak pencernaannya. Nanti lama-lama bisa stunting loh, stunting. Oh, itu artinya berfokus kepada hal yang negatif, tidak berproses, kita langsung nyamber aja. Nah, itu yang kita hindari, Bapak Ibu ya. Tapi kita mulai dari mendengarkan dulu. Dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Dengarkan dulu, pahami dulu. Kenapa sih dia kasih pisang? Apa alasannya? Ceritanya bagaimana? Terus kemudian kita apresiasi. Kita tunjukkan hal positif. Tapi hal positifnya bukan hal positif memberi pisang ke bayi yang belum 6 bulan, bukan itu. Tapi hal lain. Misalnya, ih, ibu ini ternyata rajin baca ya. Jadi tahu vitamin dan mineral yang dikandung dalam pisang. Saya jangan hafal itu kalium dan sebagainya. Ibu hafal hebat, eh. Jadi hal positifnya. Lalu kemudian baru kita klarifikasi. Kita sampaikan masukan kita. Bu, boleh nggak saya cerita, Bu? Oh ya silakan Bu Kader. Begini Bu, kalau bayi 6 bulan ya Bu, sebetulnya ASI itu udah cukup Bu, lebih dari cukup. Sudah mengandung semua zat gizi makro, mikro yang dibutuhkan. Oh, dan sebagainya ya. Nah, jadi itu contoh DAK. Oh iya, saya punya contoh lain nih. Ini DAK ya. Ini mungkin bisa lebih mudah diikuti ya. Misalnya ada pasien TBC nih. Ini sering terjadi nih. Bilang ke bu dokternya atau bu perawatnya atau MK lah ya, manajer kasus. Bu dokter, saya berhenti minum obat dulu ya. Nah itu jangan langsung langsung menilai, memberikan judgement. Wah, nggak boleh. Nah, kumannya tidak mati. Nanti kumannya bisa lebih kuat loh. Nanti bisa RO, resistensi obat, RO. Walah, orang nanti akan tersinggung. Makanya dengerin dulu. Ada apa? Cerita tuh. Ini Bu Dokter, punten ya, saya mau herbal dulu. Oh, mau herbal? Iya, Bu. Oh, emangnya udah kemana aja? Ke herbalis mana aja? Ya, ada deh, Bu. Cerita tuh, contohnya kemana? Ada, Bu, herbalis yang di Bekasi. Oh, gitu. Terus di mana lagi? Emangnya ada yang lain juga sih, Bu. Mau cerita, ternyata sudah ada 10 herbalis yang didatangi. Oh, itu kan mendengarkan ya. Kalau dalam bahasa KP, mendengarkan itu nyambung. Nyambung. Ya, nyambung. Lalu kemudian kita harus apresiasi. Wow, udah apresiasi aja. Ih, Bapak ya, Bapak itu sebetulnya tekad untuk sembuhnya luar biasa. Sampai datang ke 10 herbalis. Itu jarang-jarang Pak ada orang seperti Bapak. Bapak emang spesial. Ya, semangatnya memang tinggi. Wah, seneng ya? Seneng dong. Udah seneng begitu, kita minta izin. Pak, izin boleh nggak saya cerita? Kasih masukan dikit, Pak. Oh iya, iya Bu Dokter, bagaimana? Jadi gini Pak, memang kalau Bapak minum herbal itu ya, seperti Bapak cerita tadi, badannya kerasa lebih enak ya? Iya Bu Dokter, emang bisa juga itu membuat tubuh kita lebih seger gitu, lebih nyaman. Oh iya ya Bu Dokter, iya. Nah, tapi itu buat badan enak, tapi sebetulnya kumannya belum mati. Loh, kok gitu? Iya, ada itu. Misalnya Bapak punya kutu di apa di rambut gitu, terus disisir gitu pakai minyak minyak apa namanya minyak rambut ya kelihatan rambutnya keren, tapi itu kutu mah tetap hidup gitu. Oh gitu iya. Nah kutunya atau kumannya kan harus dibunuh. Gitu ya Bu Dokter iya. Nah bunuhnya pakai obat. Jadi herbal ya udah silakan supaya enak badannya menurut Bapak ya. Tapi untuk bunuh obatnya itu pakai obat. Nah,
Jadi mainnya di ini di apa di harmonis gitu, tidak konfrontatif. Ya. Nah, kalau dalam pelatihan KAP ya untuk TBC saya kan suka bilang ini ini cerita lama nih. Loh kok cerita lama? Iya, 5 tahun lalu saya ngajarinnya kan gini gitu ya. Terus kemudian kan teman-teman pada balik ke saya, Risang, sekarang mah ngomongnya gini mereka kalau diminta untuk tetap minum obat, itu herbalisnya, Bu Dokter, punten, herbalisnya bilang satu saja, salah satu, pilih aja mau herbal atau mau obat, nggak boleh dua-duanya. Oh, tetap kalau sebagai praktisi KP kita harus melihat selaknya, selak apresiasi dulu. Oh gitu ya Pak ya. Ini maksudnya begini Pak. Itu supaya obatnya sama herbalnya itu tidak berantem. Supaya nggak berantem. Oh gitu ya Bu Dokter bisa berantem. Iya. Makanya obat itu juga ada tuh obat yang diminumnya nggak boleh berbarengan. Minum obat ini, terus setelah itu harus ada jeda 2 jam, baru boleh minum obat yang kedua. Itu supaya tidak berantem di perutnya. Oh gitu ya? Iya. Makanya sekarang gini aja Pak. Diminum dulu obatnya pagi-pagi gitu ya Pak ya. Setelah itu ada jeda 2-3 jam. Baru minum herbal. Itu maksudnya baik itu herbalis itu. Supaya tidak berantem. Ya, jadi tetap aja kita harus nyari celah Bapak Ibu ya. Yang harmonis gitu, yang apresiatif ya. Nah ini deh kayak Bapak Ibu ya. Terus ada, nah ini jurus bertanya-tanya. Kalau dalam artikel kan gitu ya saya tulis ya. Bisa juga sebenarnya kita kasih masukan itu dengan kita bertanya aja. Yang akhirnya membuat orang itu menemukan sendiri jawabannya. Ini contoh nih, contoh dalam urusan STBM. STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Kan orang itu kan diminta untuk atau diharapkan untuk buat septic tank yang aman ya. Kalau enggak, yang boya disalurkan ke pipa besar atau sewerage. Nah, istilah itu sewerage itu pipa gede gitu loh. Jadi jangan ngantongin tai. Kalau STBM punten ya Bapak Ibu ya, istilahnya harus istilah tai gitu. Tainya jangan dikantongin di rumah masing-masing. Ya, pakai septic tank sendiri tapi dialirin aja ke sewerage. Jadi nyambung gitu nyambung. Nah kan misalnya kita ketemu sama Bapak ya. Kalau di Jakarta misal sama seorang babe ngobrol-ngobrol, "Beh, ngomong-ngomong septic tanknya gimana tuh, Beh?" Nah, kan biasa orang ngomong, wah septic tank gua mau bagus. Udah 30 tahun nih. Ini 30 tahun nih septic tanknya nih. Kagak pernah dikuras. Lancar terus. Kagak pernah mampet ini septic tank. Atau di sana ngomongnya speed tank. Nih speed tank 30 tahun kagak pernah dikuras. Ini mah bagus bener. Bangunannya dulu tukangnya ngerti banget tuh. Sampai 30 tahun kagak pernah dikuras speed tanknya. Kagak pernah dikuras. Nggak pernah dikuras selama 30 tahun. Masalah kan? Ya terus tanya aja. Beh, kalau kagak pernah dikuras gitu selama 30 tahun, itu kira-kira kemana ya itu kotoran kita? Masa 30 tahun dia bisa nampung terus? Kan ibaratnya kotoran kita sama air kita 30 tahun, sementara Bapak ada 10 orang di rumah, masa apa nggak penuh-penuh? Kemana tuh Pak larinya? Mikir ya. Iya, ya, kemana ya? Jangan-jangan merembes kali ya. Nah itu be, kalau merembes kira-kira bisa kemana itu? Bisa kemana ya? Nah be, itu jarak jarak speed tank kita sama sumber air tuh sumber kita berapa langkah tuh be? Berapa ya? Coba-coba diukur deh. Bentar ya, gua hitung dulu ya. Iya be, dia melangkah 1, 2, 3, 4, 5 langkah. Oh 5 langkah berarti 5 meter be. Nah terus emang kenapa? Ah, pertama dia udah menemuin masalah. Bahaya emang ya 5 langkah. Iya tuh be. 5 langkah be. Sementara kuman yang namanya kuman bakteri E. coli itu dari tinja kita itu bisa bisa berpetualang sepanjang 11 meter. Hah, 11 meter? Iya. Kalau misalnya dari septic tank nih bisa naik tuh sampai ke 11 meter gitu. Pokoknya berpetualang dia ke 11 meter dan kalau 11 meter misal 5 meter, 5 langkah atau 4 langkah itu ada apa sumber air, sumber kita ya bisa masuk ke sana jadinya be.
Oh, gitu. Ah, jadi kita tuh ngasih masukan Bapak Ibu dengan bertanya-tanya dulu untuk menimbulkan keinginan tahuan dan juga untuk membuat orang berpikir. Ya, bahkan kalau perlu dia mikir sendiri aja akhirnya. Kita cuma nanya. Wah, ya. Terus cara lagi apa? Nah, cara lain, pro dan cons. Pro dan cons ini Bu, kan ada nih ya, orang kalau punya pendapat itu ya keras kepala, terus ini yang benar. Nah, kita jangan ngotak-ngatik, jangan mengatakan itu salah tuh. Jangan. Ya, misalnya di tim kita nih, kita jadi kader nih ya. Terus ada Bu Kader bilang, udah yang paling bener mah ini aja lah. Kita demo masak aja. Itu demo masak yang paling disukai lah. Pokoknya yang lain mah nggak disukai. Oh, ya, oke, oke, oke. Baik, baik, Bu. Baik, yuk. Gini, ayo. Bu, kita pikirin yuk. Tapi curah pendapat aja. Curah pendapat tuh maksudnya belum kita pilih kok. Ini kita sekedar ide-ide aja, keluarin ide ya. Kita pikir-pikir aja. Kita kumpulin dulu. Kumpulin. Kira-kira bagusnya apa dan jeleknya apa. Kalau kita buat demo masak. Ya, apa manfaatnya, apa kerugiannya? Bebas aja, nggak usah kita nilai, oh ini bagus, ini jelek. Enggak, kita dua-duanya aja, dua aspek. Oh manfaatnya orang jadi bisa lihat proses masaknya. Jadi orang bisa mempelajari kerugiannya. Oh mahal, jadi kita harus ngeluarin duit. Belum tentu kita punya uang. Kedua, ntar masakan yang kita bisa buat cuma satu, belum tentu juga cocok sama orang lain, sama warganya. Itu artinya kita sebenarnya udah ngasih masukan. Cuma caranya dengan cara ngajak orang berpikir pro dan kontra ya. Ya. Ini buat Bapak Ibu yang belum pernah latihan curah pendapat atau brainstorming. Intinya gini, brainstorming itu ngeluarin ide aja, bukan di tahap milih yang benar yang salah yang mana. Udah nggak ada yang salah, nggak ada yang benar lah idenya. Yang penting keluarin, yang penting jumlahnya banyak. Dorong ide di liar. Nggak usah dianggap ini yang paling benar, ini yang paling enggak, keluarin aja dulu. Dan kita itu tahan penilaian. Kalau yang orang komentar, kan nggak bisa gitu. Ntar dulu, ntar. Ini curah pendapat, bro. Keluarin aja dulu. Bahkan ide yang kita keluarkan itu bisa berasal dari ide yang sudah ada. Misalnya, oh menurut saya yang paling bagus itu demo masak aja deh. Hmm, kalau saya demo masak, tapi demo masaknya yang pakai ini apa namanya direkam pakai handphone, jadi ada videonya supaya mereka bisa melihat lagi. Itu boleh itu. Jadi membangun ide dari ide yang sudah ada. Itu curah pendapat ya. Nah, yang berikutnya namanya asertif. Ini yang kemarin saya bahas di tulisan ya. Komunikasi asertif dalam menyampaikan masukan. Pertama, kemukakan fakta. Ini sama dengan bahasa yang deskriptif. Kedua, kemukakan penilaian. Ketiga, kemukakan harapan. Jangan penilaian dulu. Kalau kasih penilaian dulu, nanti takut memicu emosi. Jangan harapan dulu, nanti juga memicu emosi. Tapi kalau fakta yang disampaikan, dan kalau kita sampaikan secara cepat, itu ada persetujuan dulu. Bu, punten Bu. Ini yang topik kita atau sesi kita 3 minggu lalu kalau nggak salah ya. Saya kasih contoh. Misalnya ada apa namanya tokoh yang merendahkan kader. Dia bilang, apa sih kader? Ngerti apa sih kalian kader itu? Pendidikan aja juga nggak tinggi. Misalnya bilang gitu ya. Nah, kita jangan membalas bahasa judgmental itu dengan bahasa judgmental. Ya, suatu hari misalnya kita datangi, kita ngomong sama dia, Pak, punten Pak, Bapak kemarin di forum bilang begini, ulangi apa yang diomongin. Kader itu tahu apa sih? Pendidikannya juga cuma apa? Kok bisa ngomong ini itu? Nah, iya. Dia kalau waras, dia akan bilang dalam hati, oh iya saya ngomong itu. Nah, itu dulu ya. Jadi dapatkan kesepakatan, walaupun tidak diomongkan, tapi ada kesepakatan. Nah, ini ya faktanya. Terus yang kedua, punten Bu, penilaian kita, punten Bu, perkataan Ibu itu menyinggung perasaan kami. Misalnya bilang gitu ya. Atau punten Bu, maaf Bu, perkataan itu tidak sesuai dengan fakta. Ah, atau apapun penilaian kita. Di penilaian kita, sikap kita sampaikan di yang kedua. Terus yang ketiga, harapan kita. Bu, kalau boleh, ya, kalau boleh ya Bu ya,
bisakah Ibu nanti dalam forum bulan depan Ibu koreksi perkataan Ibu di forum itu. Ya pura-puranya Ibu tahu, oh ternyata kader pinter ya, oh kader ternyata tahu ini ya. Maaf, kalau Ibu nggak mau minta maaf ya nggak apa-apa, tapi tolong koreksi Bu perkataan Ibu. Misalnya harapan kita seperti itu. Nah itu contoh komunikasi asertif. Fakta dulu, penilaian kita, baru harapan. Ya. Nah, yang terakhir, yang ini konteks Indonesia juga. Kadang kita perlu kasih feedback pada atasan, pada orang yang punya status lebih tinggi. Bu Bidan kasih masukan ke Pak Dokter. Pak Dokter kasih masukan ke Pak Profesor atau Pak Kadinkes. Ya. Kader junior kasih masukan ke kader yang senior. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, saya kasih cara Indonesia dulu. Cara Indonesia itu, kalau dalam bahasa Inggris, behind closed door dan saving face. Closed door-nya harusnya pakai D ya, closed door dan saving face. Dalam bahasa Jawanya itu, mikul dur mendem jero. Maksudnya apa? Harkat martabatnya itu jangan diganggu gugat, jangan merendahkan, jangan mencoreng posisi dia atau kebanggaan dia atau harga diri dia atau martabat dia sebagai pemimpin. Makanya behind closed door jangan ketahuan di publik. Ketiga, saving face itu nyelamatin muka. Jadi kalau ada misalnya atasan kita mengkritik kita gitu di depan forum, nah sekarang kita apa nih tujuannya? Tujuannya pengen memperbaiki perilaku atasan kita atau pengen mempermalukan atasan kita. Kalau pengen mempermalukan itu resikonya nanti hubungannya jadi renggang dan tidak nyaman. Ya udah, balik aja, kritik balik itu di forum. Nah, itu kalau tujuannya seperti itu, merendahkan, menghancurkan reputasi orang. Tapi kalau tujuan kita adalah memperbaiki perilaku orang, atasan kita, atau membuat hubungan kita sama dia lebih baik gitu, artinya ada saling memahami di kemudian hari, maka kita mikul dur mendem jero jurusnya. Behind closed door. Datang ya sendiri atau bersama, tapi di balik pintu sendiri lebih bagus sih sebenarnya ya. Kalau rame-rame suka membuat malu juga dia. Sendiri terus bilang, Pak, nah pakailah teknik komunikasi asertif yang tadi. Pak, Bapak, tadi itu di forum Bapak bilang gini, apa itu bagian promkes? Nggak bisa kerja, kerjanya cuma bengong-bengong aja. Diem aja dulu. Terus bapaknya bilang, ah iya, saya bilang gitu emang kenapa? Punten Mbak, itu kan tidak sesuai dengan yang terjadi. Saya kan dalam 4 hari kan saya 4 hari Senin sampai Kamis saya di luar 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 gedung. Bukan bukan ini kok Pak, bukan main-main. Ini Pak lihat videonya Pak. Oh, saya melakukan ini Pak. Ini ke apa ini Pak? Ini ramai tuh lihat Po. Oh gitu, iya Pak. Kan saya sedih Pak, Bapak bilang begitu. Oh, lain kali Pak. Apa kalau misalnya mau tahu kerjaan apa saya, ya Bapak tanya-tanya saya dulu Pak sebelum diomongin di forum Pak. Saya kan malu Pak. Wah. Jadi harapannya apa tadi? Harapannya minta atasannya ngomong dulu sama tanya ke dia aja, tanya ke saya dulu, terus saya jelaskan gitu. Nah, itu model asertif tetapi pakai gaya Indonesia yang mikul duwur mendem jero ya. Nah, terus kalau misalnya kita kasih masukan ke yang atasan lagi itu ya, atasan. Eh, ini dalam bahasan sebelumnya ya, mungkin bulan lalu atau 2 bulan lalu kita pernah bahas jurus katanya sama jurus padi berbuah. Jurus katanya itu supaya kita tuh nggak diserang balik gitu. Kita kasih masukan ke dokter. Oh, kita ibu kader mau kasih masukan ke dokter. Takutnya ntar kan dokternya itu nyerang balik. Oh, tahu apa kamu? Wah, gitu. Makanya pakai jurus katanya. Pak dokter, punten Pak. Ini katanya Pak ya. Saya kan kemarin ikut pertemuan. Terus kata Profesor A, dia bilangnya stunting itu sebetulnya
tidak bisa diobati dalam jangka pendek loh. Bahkan dibilangnya irreversible, artinya tidak terpulihkan. Cuma kita bisa mengejar ketertinggalan aja cuma lama. Itu kata Pak Profesor loh. Saya sih nggak paham apa-apa sih Pak. Oh, jadi udah pakai jurus katanya. Pakai jurus padi berbuah. Padi berbuah tuh merunduk gitu. Saya sih nggak ngerti apa-apa, dok. Cuma kemarin ikut pertemuan, ada profesor ini bilang begini. Nah, nanti sih Pak dokternya itu tidak akan fokus ke kitanya. Ih, kader, tahu apa sih kamu? Nggak akan ke sana. Tapi dia fokus ke omongan si profesor itu. Ah, gitu tipsnya gitu ya. Untuk kasih masukan ke orang yang statusnya lebih tinggi. Ya, Ibu Bapak, mungkin ini yang bisa saya kasih share untuk kesempatan kali ini. Tapi nanti yang lebih ramai itu teman-teman di lapangan ya, Ibu Bapak kader, nakes, mungkin bisa sharing-sharing. Gimana tuh cara kasih masukan yang tidak buat emosian? Ya, Bu Ami ya. Saya balikin ke Bu Ami ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Mantap. kasih Pak Risa. Mungkin nih channelnya udah berubah. Bu Ami berubah wajah menjadi Bu Heni. Bu Heni serang. Siap, Pak Risa, Yang siap. Terima tadinya kasih. dari Pacitan sekarang ke Tasikmalaya ya. Iya Ya, betul yaudah. Pak Risa. Ya, silakan Jalan-jalan silakan. dulu ke Tasikmalaya. Terima kasih Pak Risa atas materinya, luar biasa. Bapak Ibu, kita sudah tercerahkan di siang hari ini dengan materi-materi yang membuat mungkin ada masukan-masukan yang tidak membuat orang emosian gitu ya Pak Risang. Tadi sudah diberikan penjelasan yaitu terkait dengan bagaimana kita cara memberi masukan kepada atasan, mungkin ya dengan cara apa itu tadi bahasa Jawa itu kalau saya Sunda-Sunda jadinya cukup menantang juga ini bahasanya. Mikul ndur Mikul mendem jeru. duhur mandem Mendem jero jer gitu ya Pak jeru. Risang. Jadi memang Tuh, itu Kang Is tuh jago. betul, ya, memang pengalaman pengalaman ketika memberikan masukan kepada atasan memang kita harus juga apa namanya tuh sambil merunduk gitu ya. Tidak boleh juga sambil petantang petenteng gitu kalau bahasa TikToknya mah gitu ya Farisan. Baik Bapak Ibu, mungkin ini kita lanjutkan terlebih dahulu dengan sharing-sharing pengalaman di lapangan seperti apa. Tadi sesudah kita dengarkan materi yang berbasis teorinya mungkin dari Parisang, apakah mungkin akan sama kejadiannya seperti yang ada di Posyandu Bougainville, Kabupaten Jember. Nah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Semuanya ada Ibu Maimunah, Ibu kader dari Posyandu. Apakah sudah hadir di Zoom pada siang hari ini? Hadir Ibu, Siap. hadir. Nah, baik. Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Maimunah. Silakan mungkin ini ada terkait sharing-sharing bagaimana pengalaman Ibu ketika di lapangan mungkin yang bisa kita dengarkan dan mungkin nanti bisa diimplementasikan juga di lapangan. Baik, silakan Ibu Maimunah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempersilahkan saya untuk berbincang-bincang. Sebenarnya kita di lapangan bertemu dengan orang yang emosi. Kita memang tidak boleh marah ya. Karena memang itu proses kita bisa berbicara ke depannya. Kita memilah, oh bagaimana saya bicara nanti. Kalau kemarin kita merasa orang tersinggung, gimana untuk berikutnya itu? Hal yang terjadi tidak terulang lagi. Itu kayaknya kalau menurut saya. Untuk saat ini saya tidak bercerita yang arogan, dokter. Ya, bercerita yang slow saja. Saya punya sasaran, tidak mau diimunisasi. Kakaknya selama 5 tahun tidak pernah diimunisasi, tidak mau. Akhirnya adiknya tidak imunisasi. Pas waktu itu ada dari puskesmas. Sudah ya suruh mengundang. Dan sasarannya tidak mau tersebut.
maaf Bu, anak saya tidur. Oh iya Mbak, anu ya Mbak, Bunda mau ke posyandu ditimbang saja, nggak usah imunisasi. Saya enggak tahu saya salah, saya benar, yang penting saya mengundang dia hadir. Toh di sana ada Bu Bidan. Nah, langsung berhadapan dengan Bu Bidan. Bagaimana saya enggak ikut-ikut sudah dokter, saya melayani sasaran yang lain. Tetap enggak imunisasi sampai berapa saat itu anaknya sakit kejang, sakit. Jadi baru dimasuki sama Bu Bidan, itu Mbak, kalau tidak imunisasi, panasnya langsung kejang, cepat sakit. Nah, setelah itu mau dia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah saya sudah tepat dengan saya diam? Saya selama dia masuk ke posyandu, saya tidak pernah memberi masukan imunisasi, dokter. Yang saya persiapkan asal dia datang saja, datang ke posyandu. Ya, itu. Dan akhir ceritanya itu gara-gara anaknya sakit. Jadi penyuluhan yang saya enggak kasih penyuluhan, justru waktu sakit Bu Bidan yang ngasih penyuluhan, sampai sekarang sudah lunas untuk idealnya anak itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua dokter, dua masalah ya dokter. Halo? Siap, Ibu. Silakan. Silakan nggak apa-apa, Bu. Waktu itu pembagian PMT pemulihan. Nah, yang kena sasaran itu stunting, anaknya tokoh yang betul-betul dihormati di desa ini, sangat-sangat dihormati. Akhirnya waktu mau pemberian, Bu Bidan bilang, Mbak, hubungi dulu mau apa tidak. Padahal kita stunting kan kriterianya enggak masalah kaya miskin kan. Karena waktu itu memang yang menjadi masalah pola asuh pada anak itu, pola asuhnya, bukan masalah makanannya. Pola asuh, saya telepon, maaf Bapak, anak Bapak dapat PMT. Loh, anu Bu, kalau masih ada yang lain, kasihkan yang lain. Padahal anak itu sudah sangat pendek, jadi betul-betul butuh penanganan. Saya mau ngomong banyak-banyak, dia tokoh, takut salah. Dan dia orang ngerti, orang yang paham ilmu. Wong pendidikannya saja S1 dia. Loh saya gimana gini, Bapak, itu tantangan untuk saya. Tantangan saya itu bukan masalah itunya, dokter. Bagaimana caranya saya masuk ke daerah sana? Kalau saya bisa masuk di situ, untuk yang lainnya mudah masuk kemudian. Akhirnya saya ngomong gini, dokter, maaf. Maaf Bapak, kalau jenengan mau menerima PMT tersebut, itu sesuatu untuk saya. Gitu saya. Itu sesuatu untuk saya. Oh gitu ya Bu, iya. Akhirnya menerima dokter. Menerima selama 3 bulan kan. 3 bulan PMT pemulihan itu di sini 3 bulan waktu itu. Jadi tiap hari masuk. Akhirnya ngomong, kenapa Bu anak saya dapat kayak gini? Nah baru saya ngomong, saya udah bilang stunting dokter, takut. Anu Bu, Bapak tinggi badannya harusnya umur sekian sentimeter, tapi anaknya Bapak masih di sini pakai KMS itu. Oh gitu, iya seperti itu. Apakah dengan kata-kata saya yang dari awal itu sudah benar? Bapak ada sesuatu, kalau memang Bapak mau, itu sesuatu untuk saya. Apa itu boleh dokter? Itu saja pertanyaannya. Alhamdulillah 3 bulan dia dapat PMT pemulihan dan menerima. Itu saja dokter, dari 1 dan 2 itu mohon pencerahan. Cara ngomongnya saya sama orang pinter itu gimana? Gitu. Baik, terima kasih Ibu Maimunah. Mungkin ini pengalaman di lapangan yang memang langsung to the point dengan sasaran mungkin ya. Karena memang apa ya, kalau memang di lapangan itu kita tidak berhubungan hanya dengan satu sasaran kan, pastinya ada beberapa orang yang mungkin ada umurnya di atas kita atau dari status sosialnya mungkin di atas kita atau ada yang lebih senior gitu. Mungkin ada sedikit penjelasan barangkali dari Pak Risang terkait bagaimana yang harusnya diungkapkan mungkin ya Bu Maimunah terhadap
beberapa kejadian yang sudah dialami oleh Ibu Maimunah di lapangan. Barangkali Pak Risang ada sedikit gambaran mungkin Pak Risang? Atau Oh, mungkin Bu Bapak Heni Ibu yang lain apa? barangkali ada? Pak Risang Iya, sudah? Bu Heni silakan. Silakan teman-teman yang lain mungkin kalau mau Ya kasih masukan barangkali, dulu ya. ya betul, siap, Ah, Mangga Pak Risang. Adakah mungkin dengan situasi yang seperti Bu Maimunah alami gitu, barangkali ada Bapak Ibu yang lain bisa memberikan sedikit gambaran gitu? Atau mungkin tadi dengan teknik-teknik yang sudah Pak Risang jelaskan mungkin ya Bu Maimunah terkait eh, apa saja bagaimana supaya misalkan orang tersebut tidak jadi tersinggung gitu dengan jurus katanya mungkin Ibu Maimunah bisa mencoba mungkin Pak ke Bapak yang menerima PMT tersebut mungkin bisa juga dengan pakai jurus-jurus seperti itu. Mungkin saya bukan Siap, menanggapi tapi cerita. Mangga. Mungkin kalau bisa ini, kalau boleh. Siap, Mangga boleh? Iya. Jadi gini, awalnya saya itu kan bukan pemegang kusta ya. eh Promkes, terus kebetulan PJ Cluster, terus pemegang surveillance. Nah, ilmu dari sini nih yang alhamdulillah sampai saat ini kita terapkan. Begitu dapat apa namanya pemegang program kuta ada masalah waktu itu. Ada satu pasien ya di rumah itu eh, menurut bidan desanya dan kadernya sudah didatangi berulang kali tidak mau keluar rumah, tidak mau diobati waktu itu. Wah, ini tantangan sekalipun sekaligus praktek dari ilmunya Pak Risang. Nah, saya waktu itu, jadi waktu itu saya itu ya sedikitnya kan kita belajar bahwa kusta itu penyakit yang menular tapi sangat tidak menular intinya itu. Jadi waktu itu saya ya langsung permisi masuk ya. Terus saya masuk salaman biasa dengan beliaunya yang sakit, masuk ke kamarnya karena tidak pernah keluar kamar. Saya duduk berdempetan dengan apa yang sakit. Terus saya waktu itu hanya tanya begini, "Pripun Bu, keadaannya sehat?" Terus Ibu dengan semangat menjawab, "Alhamdulillah sehat." Ya mungkin membuktikan bahwa mungkin tidak berobat, tidak anu, tapi tetap sehat. Mungkin itu perkiraan saya. Terus tanya waktu Bapak nopo saking puskesmas, waktu itu bilang seperti itu. Oh nggih Bu. Nah ini beliau bertanya itu saya sudah wah ini sebenarnya ini momen saya untuk masuk gitu. Mungkin karena sebelumnya anu ya pernah didatangi mungkin apa ya mungkin mau serangan balik atau apa itu lah. Terus waktu itu saya langsung jawab langsung tanya balik, Bu sampun dahar. Saya bilang gitu pancingannya. Oh, dengan cepatnya beliau menjawab, "Oh, sampun telas kathah." Nah, bilangnya seperti itu dengan semangatnya. Terus saya ya, alhamdulillah Bu, memang tubuh ini perlu gizi yang kathah, perlu apa nutrisi yang kathah. Nah, terus saya balik tanya, sebenarnya pertanyaan saya di balik itu ada maunya. Duh, Bu ingkang masak sinten, sing blonjo sinten? Saya bilang seperti itu. Nah, waktu itu terus ibunya itu bercerita. Saya itu nggak pernah keluar rumah karena takut sakit saya ini menulari orang-orang di sekitar saya. Nah, ibunya bercerita seperti itu. Terus saya juga mau berobat sebenarnya, tapi ya takut nanti lingkungan tidak menerima saya dan takut saya nanti menulari orang-orang apa yang di puskesmas. Nah, saya waktu itu dengerin dengan sabar sampai apa namanya setelah dia habis bercerita waktu itu saya memberi apresiasi ya gini aja, wah alhamdulillah ibu sangat mempedulikan orang lain. Nah, saya waktu itu berkomentar dengan itu saja. Terus waktu itu, Bu, eh, kusta itu memang menular, tapi sangat tidak menular. Bu, contohnya
Kula wau dugi salaman sakniki mepet kalih jenengan lho Bu. Itu saja saya tidak merasa takut, tidak takut akan ketularan. Saya waktu itu berbicara seperti itu, tapi dengan bahasa Jawa. Terus akhirnya ya kita ngobrol sama ibu itu menjelaskan bahwa sakit kuta itu sebenarnya ya sakit yang menular sangat tidak menular. Sekali diobati itu sudah tidak menularkan. Saya jelaskan dengan rinding itu akhirnya alhamdulillah saat itu langsung apa namanya menyatakan mau diobati. Langsung Dan memahami juga gitu ya, Pak ya. ya, dan saat itu apa namanya eh, bahkan mau datang ke puskesmas. Nah, setelah itu kita kontak erat juga keluarga. Ternyata di rumah ada 2 orang malahan Hmm, yang yang positif kusta. Nah, siap, jadi siap. eh, apa yang kita dapatkan di sini itu luar biasa betul Bisa untuk diimplementasikan sehari-hari. ya Pak Ya, Kangis di lapangan iya, benar-benar iya, nanti ketemu dengan seseorang itu bisa langsung kita aplikasikan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan dari hasil-hasil Zoom meeting. betul, betul. Siap, Cuma mungkin karakter gaya kita beda-beda. Saya siap, dengan siap, Bu Maimunah pasti berbeda. Nah, itu siap. mungkin ya itu. Dan Terima kasih. kemarin itu sempat saya kelabakan. Kan itu sempat obat kusta itu 2 bulan ya, tidak bisa didistribusikan. Tidak didistribusikan. Iya, karena beliaunya itu sudah percaya dengan obat, dengan pengobatan, karena memang prospeknya sudah bagus. Petugasnya yang kelabakan harus cari ke puskesmas jauh-jauh sana untuk mencarikan obat. Tapi alhamdulillah ya kita syukuri itu tadi setidaknya sudah bisa berbuat untuk orang lain itu aja. Mungkin itu pengalaman juga. Terima Siap, kasih. terima kasih Bapak atas pengalamannya. Jadi mungkin Bu Maimunah kita harus terlebih dahulu mungkin mendengarkan. Nah, tadi dengan teknik DAK ya, mendengarkan terlebih dahulu, kemudian ada apresiasi terlebih dahulu Bu. Nah, nanti masuk momen untuk mengklarifikasi hal-hal apa saja yang memang harus diperbaiki mungkin ya, yang terkait kasus-kasus dari Ibu Maimunah mungkin nanti bisa terselesaikan dengan jurus-jurus sakti yang sudah tadi mungkin Pak Arisang berikan. Barangkali ada Siap, tambahan siap. Bapak Iya, Ibu yang lain? Bu Heni. Siap, Pak Arisang? Bu Heni mau nambahin dikit, terutama Boleh, mau boleh. mencari Bu Maimunah Bu dan sama Maimunah siap. ini Kang Is nih orang Sunda tuh orang Jawa kan ya Kang Is? Pak Bukan, Anies, Apa namanya Pak Kang bukan. Is? Blitar, Blitar, Danau Blitar. Blitar katanya Pak Arisang. Kok Kang Eh, penghasilannya? bukan untuk TikTok dan YouTube-nya Kang Is gitu loh. Oh, Kang Is. Oh, YouTube. Kang Is. Iya, iya. Ya, ya pertama untuk Bu Maimunah itu teknik yang bagus banget tuh Bu. Untuk menghindari penilaian ya. Kan kadang-kala kalau secara program kita tuh sebetulnya suka dirasuki oleh bahasa-bahasa masalah, bahasa bahasa penilaian. Misalnya, kita datang ke orang karena orang sweeping ya, kita datang sweeping ke suatu rumah itu karena dia belum imunisasi. Jadi kita tuh ngomongnya ke orang itu, Bapak anaknya kan belum diimunisasi gitu. Itu bahasa kita menunjukkan masalah gitu, menunjukkan kekurangan. Atau kita datang ke orang yang nggak pernah datang ke posyandu, kita bilang loh ibu anaknya kok nggak pernah datang ke posyandu, itu sudah secara otomatis menunjukkan kekurangan orang. Ya, datang ke pasien TBC yang merotol tuh, yang DO, yang mangkir. Bapak, bapak ini kok nggak minum obat lagi? Itu di awal tuh kita sudah menunjukkan kekurangan atau masalah. Nah, itu orang nggak suka. Itu orang akan bereaksi negatif gitu. Nah, Bu Maimunah tadi pilihannya adalah tidak menyinggung-nyinggung itu, tidak menyinggung anaknya stunting, tidak menyinggung anaknya tidak diimunisasi, tapi lebih fokus ke ajakan.
Bu, ayo datang Bu ke Posyandu Bu. Ntar di sana kita ngobrol-ngobrol Bu. Yuk, nanti ketemu sama ibu-ibu yang lain kok. Atau Bu datang ke Posyandu Bu. Nanti kalau yang bulan depan ntar ada ini Bu, ada Bu dokter mau datang, mau kasih edukasi Bu. Perkara dia nggak pernah datang ke Posyandu, perkara dia tidak pernah imunisasi, nggak usah disinggung. Itu akan buat orang lebih nyaman gitu ya. Bagus Bu, bagus. Nah, Kang Is juga tadi, wah, ya Kang Is juga keren tadi tuh, apa tekniknya ya, lebih mendengarkan. Jadi gini, kadang-kala kita tuh suka bilang, oh ini TBC tidak, misal TBC ya, TBC tidak menular begitu saja kok, gitu. Kalau misalnya eh, interaksinya dilakukan di luar rumah, apa namanya, kita tidak mudah tertular. Atau kalau misalnya orang itu sudah minum obat 2 minggu ya, secara disiplin nanti apa kumannya sudah melemah, macam gitu ya. Ya, betul. Tapi omongan itu jauh lebih lemah dibandingkan tindakan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya Kang Is datang ke rumah orang yang kusta, salaman, ngobrol biasa, bahkan jalan-jalan keluar bareng dia gitu ya, ke Iya, iya warung, betul tuh, orang betul, lihat loh, betul. kok nggak apa-apa ya? Iya, itu bicara lebih ketimbang omongan, ditunjukin aja gitu loh. Kadang-kala kan kita suka Sekarang sudah nunjukin mau sama ngomong yang muslimatan, berbeda. Itu zaman sudah mau muslimatan sekarang. Awalnya tidak mau keluar. Alhamdulillah. Oh, Luar biasa sekali. alhamdulillah, alhamdulillah itu. Ya, nah itu tuh respon saya. Terima kasih ya, Kang Is sama Bu Terima Maimunah ya kasih Pak untuk Risa. sharing-sharingnya. Siap, terima kasih sharing-sharingnya. Mungkin nanti bisa kita contoh juga untuk implementasi kita di lapangan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita masuk ke sharing pengalaman dari Ibu kader kita yang kedua, Ibu Dini Supriyatiningsih. Nah, beliau menjadi kader Posyandu di Posyandu Nusa Indah 13 di Kabupaten Sumedang. Sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Dini? Hadir, hadir. Alhamdulillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu Dini, barangkali ada sharing-sharing pengalaman terkait kegiatan Ibu di lapangan. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengalaman saya. Ini pengalaman saya waktu pertama masuk jadi posyandu ini. Dulu tuh waktu mau PIN polio. Saya datang disuruh nganterin surat undangan. Datang ke suatu rumah. Bu, ini ada undangan buat adenya buat mengikuti PIN polio, ya imunisasi polio kayak gitu. Ternyata si ibu itu menolak. Enggak, anak saya enggak bakal dipolio. Buat apa? Anak sehat dibikin sakit katanya. Saya bengong. Saya nggak ngerti saat tadinya tuh. Terus saya bilang, kenapa Bu? Nggak mau dipolio? Ya jangan. Nah, kan anaknya tuh udah sehat. Kenapa juga dibikin sakit? Ya, ini Bu, ini kan program pemerintah Bu. Ini dari puskesmas. Saya cuma ditugaskan untuk memberikan undangan ini. Enggak, itu juga kan itu cuman apa namanya tuh eh, teh teh tah apa ya? Itu apa dari orang luar katanya untuk membuat anak bangsa kita tuh lemah, nanti negara kita tuh dikuasai oleh mereka katanya gitu. Saya bingung. Saya bengong nggak bisa ngomong karena saya waktu itu pertama kali masuk posyandu. Terus gimana Bu? Nggak bakalan. Cenah. Eh, tapi Bu, ini kan dari puskesmas, saya cuma tugas, mohon datang ya Bu ya. Saya bilang gitu. Nggak usah. Kader juga tahu apa. Nyuruh-nyuruh saya harus polio anak saya. Buat kesehatan anak saya udah menyimpan ari-arinya di bank katanya. Terus saya pergi sambil bingung, saya nggak bisa ngomong, nggak ngerti sedikit pun harus ngomong apa saya waktu itu.
sampai saya pindah rumah, nggak tahu gimana itu ya keterusannya sampai saya pindah rumah. Nah, di tempat baru juga saya tetap menjadi kader. Kemarin juga menghadapi polio juga waktu itu. Ini mah ya masih juga saya harus hati-hati, saya ngomong harus hati-hati karena saya takut kejadian yang kemarin terjadi lagi sama diri saya. Saya nggak bisa ngomong gitu, saya menyampaikannya harus gimana gitu. Sampai alhamdulillah saya ditugaskan oleh PKM untuk mengikuti KAP. Dari sana saya tahu, oh cara menghadapi orang tuh kayak gini, ngomongnya kayak gini gitu. Alhamdulillah saya sekarang percaya diri saya udah mulai saya bisa ngomong menghadapi masyarakat tuh nggak terlalu takut. Kalau kemarin-kemarin tuh saya takut banget, takut salah, takut dimarahin orang. Jadi kalau di posyandu tuh tugas saya hanya mencatat, membuat laporan. Saya kalau disuruh ngomong nggak mau, saya takut, saya bilang gitu. Nah sekarang mas sesudah saya ikut KAP, alhamdulillah saya bisa mengemukakan sedikit-sedikit apa yang saya tahu sampai masyarakat tuh mau mengikuti apa yang saya ucapkan dan mau datang ke posyandu gitu. Alhamdulillah, luar biasa sekali nih pengalaman dari Ibu Dini ya. Jadi memang sekarang sudah lebih pede mungkin ya Bu Dini ya menghadapi Alhamdulillah. apa situasi di lapangan seperti apa gitu ya setelah mengikuti KAP ini. Dan mungkin mudah-mudahan bisa juga mengajak apa sasaran untuk bisa lebih apa namanya tuh sudah supaya lebih mau kembali gitu ya untuk diajak kita Iya, iya, iya. imunisasi gitu ya terus atau datang untuk ke Iya. posyandu karena memang dengan teknik-teknik komunikasi ini ya Bu Dini kan di keterampilan kader juga ini ya sudah menjadi apa indikator juga ya untuk teknik bagaimana teknik komunikasi di dengan berhubungan dengan sasaran di lapangan. Terima kasih pengalaman yang luar biasa sekali Bu Dini. Barangkali Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi atau memberikan eh, tambahan ide atau situasi mungkin di lapangan seperti apa? Atau ada pertanyaan yang masih kurang paham? Sudah cukup? Luar biasa sekali, mungkin ini pengalaman di lapangan dengan Ibu Maimunah dan Ibu Dini. Semoga bisa dijadikan inspirasi juga ketika kita tadi berhubungan dengan sasaran-sasaran yang memang rata-rata menolak ya untuk diajak ke program-program kesehatan, terutama program-program yang baru yang khususnya mungkin terkait imunisasi. Memang ini yang lebih banyak penolakan dari masyarakat. Tadi juga ada pengalaman luar biasa dari Kang Is nih. Kang Is katanya apa akun TikToknya mungkin ya ini dipanggilnya Kang Is bisa menjadi inspirasi juga ketika kita bertemu dengan memang orang-orang yang punya pemahaman yang berbeda. Bapak Ibu ada tambahan barangkali? Atau sudah cukup? Baik, kalau dirasa sudah cukup, mungkin untuk kegiatan di sesi sekarang Zoom meeting terkait memberi masukan yang tidak membuat orang emosian, mungkin kita cukupkan eh, dan kita akan tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mohon maaf apabila terdapat banyak-banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih Bu Eni. sehat. Terima kasih Kang Salam sehat. Is. Bu Sama-sama. Maimunah. Terima kasih. Terima kasih Marisa dan semua. Pak Sehat-sehat Risang, semua makasih ya. dokter. Makasih semuanya. Terima kasih Kang Is, Bu Heni, Bu Maimunah, Bu Dini, Bu Eti, Bu Hanifah, Bu Nur, semua teman-teman Mas Adi. Terima kasih semua. Pamit.